slide-nya pada hari ini. Oke, saya langsung mulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Mario. Oh ya, sorry sebelum saya mulai, nanti saat saya bagikan presentation, saya panggil semua peserta. Nanti kita akan ada pertanyaan di 2 sesi, di pertengahan dan di akhir. Bapak. Saya akan menggunakan chat untuk bertanya. Nah, semua partisipan akan dibagikan recording pada materi di materi ini. Berupa email. Mic akan kami unmute setelah sesi presentation selesai dan kamera akan dinyalakan. Setelah selesai nanti kita foto bersama. Oke, mari kita mulai sesi fraud pada hari ini. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Mario. Saya mempunyai passion dan greget dalam dunia accounting. Dan passion itu membuat saya menekuni pendidikan di Australia sampai menjadi CPA di Australia dan di Jakarta sebagai CA Indonesia. Nah, pengalaman saya adalah saya senior accountant di Melbourne selama 10 tahun dan saya 5 tahun sebagai director accounting di Jakarta. Spesialis kami adalah membahasakan accounting for non-accountant. Ya, jadi untuk orang-orang yang tidak tidak fasih dalam dunia accounting, kami memang spesialis dalam membahasakan laporan keuangan, bahasa-bahasa laporan keuangan bagi masyarakat awam yang tidak mengerti, yang kurang mengerti. Jadi hari ini saya akan mencoba mengedukasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Bapak dan Ibu semua. Oke. Jadi topik pada hari ini ada tentang fraud. Jadi kita mulai, ya kita tanya dulu gitu, ya pernah nggak sih hal seperti ini terjadi di perusahaan Anda, ya? Di mana pernah terjadi di mana kendaraan owner perusahaan, ya misalnya Kijang Innova, namun manajer keuangan Anda punya Ferrari. Ya, pernahkah terjadi itu di perusahaan Anda? Gitu. Ya, ada juga Anda misalnya menagih customer Anda menggunakan sales staff internal. Lalu dalam 1 tahun terdapat sekitar 20 kali kejadian di mana saat customer yang Anda tagih itu menghilang tanpa jejak. Ya, mereka hilang, mereka nggak tahu kemana, dan ketika kita nanya sama sales kemana customer tersebut, wah nggak tahu saya Pak, hilang, nggak tahu kemana Pak. Jadi gimana uangnya? Ya udah, sorry Pak, saya nggak tahu, dia hilang saja. Dan kejadian ini terjadi terus menerus gitu, di cabang-cabang perusahaan Anda. Pernahkah ini terjadi di Anda? Ada juga mungkin terjadi saat di laporan kas kecil perusahaan Anda, misalnya di laporan Anda, jadi ada kas kecil, ada laporannya tertulis saldonya 3 juta. Bahwa 3 juta ini artinya di kotak ini seharusnya ada 3 juta di dalam kotak petty cash. Namun saat Anda, owner, mau mengambil uang untuk mengisi itu, pegawai Anda yang megang petty cash ini dengan berbagai macam alasan menunda. Dia nggak mau kasih cash itu ke Anda dengan berbagai macam alasan, sehingga Anda bingung kan. Nah, saat Anda ngecek petty cash ternyata kosong, ya, atau kosong petty cash-nya, ternyata setelah ditelusurin diambil oleh si karyawan untuk keperluan pribadi. Jadi pernahkah ini terjadi juga di perusahaan Anda? Ya, jika itu pernah terjadi di perusahaan Anda, hati-hati, mungkin saja fraud sudah terjadi di perusahaan Anda, hanya mungkin kecil atau mungkin sudah besar, jadi kemungkinan ada fraud sudah terjadi di perusahaan Anda. Oke, kita bahas ya, next. Mari kita mengenali apa itu fraud. Fraud itu adalah ya kecurangan yang dilakukan perorangan atau kelompok orang untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi kecurangan dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada di perusahaan Anda. Ya, jadi biasanya fraud itu digunakan dengan ada celah kecil, celah besar,
atau kelemahan-kelemahan itulah yang dipergunakan oleh pelaku fraud ya, untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka. Gitu. Jadi jenis-jenis fraud yang kita mau bahas pada hari ini adalah pertama mereka menyalahgunakan ya aset-aset perusahaan seperti penggelapan kas ya. Kasnya dipakai untuk kebutuhan pribadi seperti tadi petty cash ya. Laporannya bilangnya sekian tapi ternyata uangnya sudah hilang. Ketika ditanya, oh sorry Pak, saya pakai buat kebutuhan pribadi saya lagi butuh uang. Atau juga bisa berupa mencuri cek dari pelanggan. Kadang-kadang kita menyuruh sales misalnya, untuk menagih uang ke pelanggan, namun cek itu dicuri sama si sales kita dan dicairkan. Ya. Ada juga mengambil barang dagangan perusahaan, seperti mungkin Anda punya warehouse, isinya barang-barang chemical. Ya, begitu banyaknya chemical itu yang ada di gudang Anda. Namun mungkin ada staff internal Anda menjualnya ke teman mereka dengan harga yang lebih murah. Contohnya sering terjadi baru-baru ini selama COVID, zaman dahulu pas bulan Maret ketika lagi heboh untuk hand sanitizer ya. Banyak karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang distribusi, mereka itu menjual hand sanitizer dengan harga yang murah gitu, dengan mengambil barang dari perusahaan yang mereka bekerja. Gitu. Nah, ada juga fraud dalam bentuk menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi misalnya, ya mobil kantor dipergunakan misalnya untuk operasional tapi dipakai untuk pulang kampung atau dipakai untuk arisan atau untuk apa gitu. Atau rumah dinas ya dipergunakan untuk tidak dengan semestinya. Ya, ada juga fraud dalam bentuk mengambil database customer perusahaan dan menjual ke kompetitor untuk sebuah keuntungan. Dan itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan juga. Ya. Nah, itu contoh jenis fraud dengan menyalahgunakan aset perusahaan. Ya, jenis yang lain adalah fraud terhadap laporan keuangan. Ya, fraud itu terhadap laporan keuangan maksudnya bagaimana? Adalah segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti seharusnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya misalnya contohnya seharusnya laporan keuangan Anda mencerminkan pendapatan sekian. Gitu. Tapi dengan perubahan jurnal, perubahan akuntansi, dengan transaksi tertentu, atau biayanya naik, atau ada biaya tertentu, atau ada penjualan yang tidak diakui. Ya, contoh, misalnya memasukkan bukti transaksi. Ya, jadi ada pengeluaran itu buat kebutuhan pribadi, tapi bonnya dipalsukan sama karyawan tersebut gitu. Ya, seolah-olah itu pengeluaran kantor, tapi padahal bukan. Ya, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya. Ini seringkali terjadi mungkin pada kenyataannya misalnya ada beli barang seharusnya sekian yang dikeluarkan, tapi karena kita percaya pada staff tersebut bilangnya harganya lebih besar daripada seharusnya sehingga kita mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang tersebut. Nah, ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu. Dia tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Nah, memang ini cukup advance ya, di mana seringkali si EVO atau Major Accounting itu karena mereka mengerti tentang metode-metode akuntansi, mereka menggunakan beberapa metode untuk keuntungan pribadi mereka. Ya. Misalnya untuk mendapatkan bonus atau mendapatkan reward, mereka menaikkan keuntungan, menaikkan pendapatan agar mereka dapat reward, padahal itu bukan, gitu. Itu hanya transaksi akuntansi. Ya, atau mengatur atau mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan. Nah, sama gitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah advance dalam pemahaman akademik mereka sangat dengan mudah mereka mengerti, oke, bagaimana cara mengubah laporan keuangan agar terlihat atau terlihat bagus, ya, agar mereka dapat reward atau mereka dapat pahala dari itu. Jadi ini adalah bentuk fraud pada laporan keuangan. Ya, bentuk selanjutnya adalah korupsi. Nah, korupsi dalam hal ini dalam hal perusahaan kita bahas tentang bentuk kecurangan atau dan menyalahgunakan kewenangan jabatan
untuk kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ya, contoh misalnya ya CEO mempunyai kuasa yang besar sekali, ya punya kuasa untuk membuat keputusan. Mereka memilih suatu supplier tertentu, ya dengan iming-iming, oke, kalau saya nanti supplier bilang, oke, tolong pilih saya, kalau kamu pilih saya, nanti saya kasih kamu uang, ya nanti saya gampang lah, nanti saya kasih kamu ya imbalan tertentu terhadap pribadi si CEO itu tidak masuk kantor. Nah, itu salah satu juga menyalahgunakan kewenangan, di mana mungkin saja supplier tertentu tidak bagus, mungkin saja itu tidak bagus, tapi dipilih karena dapat imbalan. Itu dia menyalahgunakan kewenangan atau jabatan atau kekuasaan. Ada juga dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan mereka kolusi, mereka bekerja sama dengan pihak internal audit atau external audit agar hasil laporan audit tertulis tidak adanya error atau kecurangan. Ya, ini pernah terjadi pada teman saya baru-baru ini, di mana mereka menggunakan salah satu auditor terkenal di Indonesia, top 5. Nah, di mana direktur keuangannya bekerja sama, kolusi dengan pihak internal auditor mereka untuk kamu auditor nggak usah pakai dokumen ini, kamu pakai dokumen ini saja, kamu pakai yang ini saja, ya agar yang ini kamu nggak usah lihat, ini yang kamu lihat, agar laporan audit saya bagus, gitu. Jadi hati-hati juga dengan itu pun bisa terjadi. Nah, next. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa sih fraud itu bisa terjadi di perusahaan Anda. Nah, jadi fraud itu sebenarnya bisa terjadi karena 3 faktor, ya. Jadi pertama tentunya ada kesempatan atau ada opportunity. Jadi adanya kesempatan itu, ya. Jadi adanya kesempatan itu di situ mereka mengambilnya. Ya, ada juga tekanan atau pressure gitu. Ya, ada pressure di diri dia sehingga mereka mengambil tindakan itu. Ya, atau rationalizing, ya, mereka membuat suatu pembenaran dalam hati mereka, dalam diri mereka, oh kalau gini saya nggak apa-apa, ya ngambil aja nggak apa-apa, gitu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa jika salah satu dari 3 faktor ini tidak ada, fraud itu tidak mungkin terjadi, ya, tidak akan muncul, ya, tidak akan pernah muncul di perusahaan Anda, gitu. Jadi jika Anda tidak memberikan kesempatan atau tidak menaruh kesempatan dan tidak ada pressure juga dari karyawan, ya, dan karyawan pun juga tidak melakukan pembenaran sendiri, fraud itu tidak mungkin terjadi di perusahaan Anda sebenarnya. Oke, jadi next ya, kita bahas apa itu kesempatan. Ya, tentunya peluang, ya. Jadi adanya peluang gitu, adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Ya, faktor yang meningkatkan peluang itu adalah lemahnya kontrol, lemahnya pengawasan yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku yang mengarah pada tindakan fraud tersebut. Jadi misalnya, kontrol di dalam perusahaan itu tidak cukup kuat untuk mencegah atau mendeteksi perilaku si pelaku ini. Jadi karena ada lemahnya, maka ada kesempatan, maka terbukalah kesempatan, dan diambil. Dan faktor yang meningkatkan peluang adalah ya adanya kesempatan itu, terbukalah kesempatan itu. Ini contoh kita bahas, misalnya ini contoh ilustrasi yang sangat mudah sekali, di dalam satu kamar hotel, ya, yang bersih-bersih kamar hotel melihat satu cincin diamond ring, ya, di bawah ranjang, ya, wah, ada diamond di bawah bantal, ada opportunity nih, ada kesempatan nih, gitu. Ambil nggak ya, gitu. Mereka kan melihat, oke, saya ambil nggak ya, ada yang lihat nggak ya, wah ada kesempatan nih, gitu. Kalau saya ambil, kayak nggak apa-apa deh, kayaknya juga nggak ada yang tahu, juga kecil juga nggak mungkin ingat kalau customer nanya di mana, saya tinggal bilang lupa. Nah, itulah ada kesempatan di situ, adanya kesempatan. Ya, ini contoh ilustrasi yang mudah untuk memberikan contoh apa itu dengan kesempatan. Yang next, pressure. Pressure itu ada dorongan dari si pelaku itu untuk melakukan tindakan kecurangan. Ya, jadi contohnya si pelaku itu mempunyai tekanan financial, ya. Memang dia rakus, dia greedy, atau misalnya pribadi dia mempunyai utang yang begitu besar, di mana mereka juga sudah putus asa, gimana lagi, mau cari kemana lagi uangnya,
Nah, dan at the same time ada kesempatan. At the same time mereka mempunyai kesempatan untuk mengambil. Waduh, saya ambil nggak ya? Saya punya pressure besar nih. Kalau saya nggak ngambil, nanti saya nggak bisa makan. Ya, di situ tekanan financial yang orang mulai berpikir untuk melakukan sesuatu fraud. Atau tekanan dari kurang puasa terhadap gaji, ya, atau hadiah dari perusahaan. Misalnya karyawan merasa, kok saya mestinya segini gaji saya. Mestinya gaji saya sekian. Wah, karena dia nggak senang, ya, dia ngambil, ya, dia ngambil, gitu. Ya, ada juga dari faktor internal keluarga, ya, mungkin di dalamnya mungkin ada masalah tadi, masalah hutang atau masalah kamu ngambil dong, mestinya kamu gajinya sekian dong. Jadi ada pressure, gitu. Ada pressure itu membuat karyawan untuk berpikir, oh iya ya, oke, boleh nih, mesti ngambil nih. Gitu. Atau tentunya kondisi yang saat ini semua pada alami adalah COVID-19, di mana semua mengalami pressure, ya, dan untuk orang-orang tertentu yang di posisi-posisi tertentu yang memegang peranan yang besar sekali, yang mungkin terhadap cash, terhadap purchasing, terhadap inventory, itu itu ada resiko di mana pressure itu bisa membuat mereka berpikir untuk apa saya mulai ngambil ya, apa saya mulai melakukan tindakan fraud ya. Toh juga saya kan COVID, saya lagi ada dalam COVID, pasti bos ngerti. Ya, atau juga pressure, balas dendam, oh nggak senang ya, mungkin karyawannya tidak senang dengan perilaku bos atau perilaku atasan atau apapun, sehingga dia balas dendam dengan menjahati perusahaan tersebut, gitu. Ya, next tentang rationalizing. Jadi rationalizing adalah mereka tuh mempunyai pembenaran, mereka tuh ngomong di dalam kepala mereka, wah kalau mereka mencari pembenaran, wah kalau saya ngambil ini nggak apa-apa, wah kalau saya gini nggak apa-apa. Sehingga karena mereka ngomong dalam hati dan kepala mereka, lama mereka pikir, ya udahlah, nggak apa-apa, toh juga itu juga nggak masalah. Itu juga benar kok, saya juga udah lama kok kerja di sini. Mestinya saya wajar ngambil, atau mestinya saya memang wajar. Toh saya kan lagi masa COVID, wajar lah ya, bos ngerti lah kalau saya ngambil. Jadi mereka juga ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya juga karena kadang-kadang juga terjadi karena teman saya begitu. Saya boleh dong, teman saya begitu, boleh dong saya begitu. Itu juga salah satu alasan ya kenapa fraud bisa terjadi. Contoh ya kan, misalnya pelaku merasa, oh saya sudah berjasa buat kamu, mestinya saya earn more dong, saya bisa dapatnya lebih dong dari kamu. Kok saya nggak dapat, ya udah saya ngambil aja dari kamu. Gitu. Atau terkadang perilaku mikir, ya saya kan minjem doang. Ya, saya kan ngambil uang kamu, PT Cash kamu kan minjem bentar, Pak. Nanti saya balikin. Ya, tapi dia nggak ngomong bahwa dia minjem, tapi dia mengambil. Tapi di kepalanya si pelaku itu dia merasa dia meminjam. Ya ada lagi pelaku berpikir bahwa itu gantung wajar kok, itu wajar ya. Dan seringkali dan yang sering terjadi itu faktor itu terjadi karena ada di dalam family business. Oh, kan dia kan kan kalau misalnya keluarga nggak apa-apa lah, ya kan? Dia kan papa saya atau dia kan anak saya, gampang nggak apa-apa lah, ngerti lah, ya sehingga wajar karena kadang fraud terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang masih ada family business, misalnya omnya ngambil, tantenya ngambil, nggak apa-apa kan keluarga, jadi mereka mereka melakukan pembenaran itu di kepala mereka karena masih keluarga. Oke, next, kenapa juga bisa terjadi? Kalau menurut saya juga karena bos itu ternyata terlalu percaya kepada staff. Karena faktanya kita sebagai owner, kita sebagai business owner, kita tidak mungkin melakukan semuanya dengan sendiri. Kita harus delegasi, kita harus percayakan kepada staff. Nah, terkadang karyawan ini sudah bekerja puluhan tahun. Kita merasa selama dia bekerja tidak pernah melakukan tindakan yang aneh-aneh. Nggak pasti kamu jujur. Sehingga owner mulai yang tadinya awal-awal skeptis, ya mereka percaya dengan staff ini. Sudah menaruh hati, oh pasti kamu nggak mungkin gajiin saya. Ya, sebenarnya disitulah awal sumber dari fraud itu dimulai. Ketika owner sudah mulai percaya, owner tidak mulai melakukan pengecekan, disitulah permulaan dari fraud. Ya, atau juga karyawan sudah melakukan performance sangat baik, di mana bos merasa wah luar biasa performance kamu.
Ya, wah kamu jujur nih, kamu full of integrity, kamu profesional, pasti kamu nggak mungkin jahatin saya. Sehingga mereka percaya betul. Atau ada juga terkadang owner terbebani ya, dengan proses perusahaan. Misalnya contohnya, wah saya sibuk banget dengan pekerjaan saya I'm very busy dengan saya punya pekerjaan. Saya nggak mungkin harus melihati pekerjaan kamu satu persatu. Saya nggak mungkin ngecek setiap dokumen, setiap bond, setiap proses. Ya, sehingga tidak pernah memeriksa pekerjaan staff. Nah, disitulah terkadang pelaku-pelaku yang memang sudah memiliki niat ya atau sudah ada pressure, mereka melihat oh ternyata bos saya nggak memperhatikan saya ya, atau bos saya sudah nggak ngecek bond-bond yang saya ajukan ya. Wah kayaknya boleh nih, saya coba pertama coba curangin dulu 50.000, bos nangkep nggak ya? Oh nggak nangkep nih, naik ke 500.000, naik ke 1 juta dan lain sebagainya. Jadi terlalu percaya dengan staff juga itu juga bisa menjadi why gitu. Fraud can occur, bisa terjadi di perusahaan Anda. Gitu. Ya. Lalu kita talk about dampak. Sekarang dampaknya tentunya we know that fraud itu tentunya hal yang negatif. Ya, tentunya itu rugi ya, melakukan mengakibatkan rugi. Tapi yang kita harus tahu gini, fraud itu juga tidak terjadi hanya di perusahaan besar, tapi juga terjadi di perusahaan kecil. Ya, kalau skala besar mungkin mengambil uang-uang, cek-cek, kecil juga sama. Ya, bisa mengambil cek atau petty cash atau uang-uang perusahaan. Namun yang harus Anda ketahui adalah kalau memang dapat fraud itu memang kehilangan cash, ya, bisa juga kehilangan profit. Namun yang lebih parahnya lagi mungkin bisa kehilangan klien ya, dengan cara misalnya customer Anda membagikan database perusahaan Anda ke customer Anda, ke kompetitor Anda kehilangan klien juga. Jadi itu dampaknya bisa small, bisa juga sangat besar, sampai-sampai bisa-bisa perusahaan Anda bangkrut. Ya, jadi kita nggak boleh menganggap remeh fraud itu ya, mau kecil mau besar kita harus segera menutupi lubang itu, kita harus segera menganalisa dan mengecek jangan sampai itu menjadi besar sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi sehingga Anda harus sudah berurusan dengan polisi, berurusan dengan legal dan sebagainya. Oke, sorry sebelum saya lanjut untuk sesi ini masih ada sesi selanjutnya. Ini masih pertengahan sesi tentang dampak dan mengapa hal bisa terjadi. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang cara mendeteksi. Untuk so far ada yang punya pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak tentang jenis fraud atau dampak-dampak fraud? Kalau ada mungkin bisa di chat mungkin sekarang. Mungkin kita bisa bahas tuh sambil sharing-sharing mungkin. Atau mungkin bisa di unmute gitu. Mungkin. Pak, saya mau bertanya. Ya, Pak. Ya, saya mau bertanya mengenai jenis-jenis fraud. Ya. Kalau dalam proyek itu, misalnya kita menjalankan satu proyek, itu ada kemungkinan terjadi fraud nggak, Pak? Itu saja, Pak, pertanyaannya. Ya, ya, kalau saya bisa saja Pak. Karena kalau Bapak mempercayakan satu orang, gitu kan, satu orang, misalnya Bapak mempercayakan satu orang, gitu. Oke, kamu aja yang handle. Gitu. Nah bisa saja kan, mereka menyetujui harga yang dengan penyedia proyek yang harganya besar, tapi kan dia lapor ke Anda berbeda. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi memang di dalam segala proses sebaiknya tetap ada controlling jangan sampai kamu pasti jujur sama saya ya, kamu pasti baik sama saya, nggak mungkin kamu jahatin saya ya, belum tentu ya, kalau ada uangnya besar ya itu mata bisa menjadi hijau gitu. Menjawab Pak Jimmy? Baik, Pak, terima kasih. Ya, siap ada lagi silakan yang mau bertanya, silakan langsung di unmute atau di chat. Oke, belum ada. Oke, saya lanjut aja ya ke next slide selanjutnya. Oke.
Jadi now we have to find out gitu. Ya, sekarang kita udah tahu nih ya jenis fraud. Oke, kita udah tahu gejala-gejalanya. Oke, apa yang kita harus pay attention ya. Kayak udah tahu jenisnya, kita dapatnya. Terus now gitu. Now bagaimana how to apply it gitu. Bagaimana cara apply ini di perusahaan kita. Ya, how to detect fraud itu. Nah, tentunya fraud, karena kita ngomongin fraud itu kan tadi tentang kelemahan ya. Adanya kelemahan. Oke, Ibu Set, kita akan lanjutkan. Kita akan jawab bagaimana cara mengatasi fraud. Oke, jadi yang Anda harus ketahui, fraud itu kan mereka mempergunakan kelemahan kelemahan atau celah. Jadi nggak mungkin itu kelihatan, nggak mungkin ketara gitu. Pasti sangat kecil, pasti tidak ketara gitu. Ya. Jadi untuk kita bisa mendeteksi, kita harus tahu dulu ya flow bisnis Anda. Ya, Anda harus tahu flow itu maksudnya gini. Flow itu adalah misalnya proses dari misalnya contohnya proses penjualan. Ketika awalnya ada pemesanan, bagaimana proses pertama? Ya, dokumen apa? Siapa karyawan siapa saja yang dilewati? Misalnya ketika ada penjualan, sales misalnya, yang mengambil yang menerima penjualan tersebut. Nah, lalu misalnya sales, misalnya ke bagian finance, Pak, finance, tolong ini ada pesanan, lalu finance mungkin ngatur barang untuk dikirim. Nah, lalu finance bikin invoice. Nah, itu kan flow-nya sampai barang dikirim, sampai siapa PIC di pergudangan, siapa PIC yang untuk pengiriman, siapa yang PIC dokumen apa untuk barang sampai penagihan. Anda harus tahu betul flow itu. Kenapa? Karena dari situ nanti Anda harus dengan Anda mempelajari flow tersebut, Anda akan tahu kalau staf Anda meminta atau melakukan transaksi atau mengajukan transaksi yang tidak benar, Anda atau berusaha menipu Anda, ya, Anda tahu, ini nggak benar, kamu salah. Ya, karena kan begini flow-nya. Nah, seringkali juga owner ya sudah percaya dengan director, atau percaya dengan manajer, udahlah, pasti kamu jujur. Ya pasti kamu benar, udahlah saya nggak boleh ikut campur lagi. Masa saya harus ikut campur terus-menerus? Saya kan sudah director, saya kan sudah owner. Nggak mungkin lah kamu bohongin saya. Ya memang mungkin kita tidak usah terlalu micromanage, tapi kita memang tetap mesti ada internal control di dalamnya. Jadi Anda harus menguasai flow bisnis Anda agar Anda tahu di mana celah-celah itu. Ya, next, evaluasi sistem internal control. Jadi fraud itu terjadi sebenarnya lebih sering karena kelemahan pada sistem pengecekan, sistem pencegahan. Ya, contoh paling gampang sistem pencegahan begini contohnya. Contoh misalnya contoh misalnya pentransferan uang. Ya, contohnya kalau kita membuat peraturan di mana di perusahaan kami tidak menerima cash atau kami tidak menerima giro, kami tidak menerima cek tunai. Nah, itu saja sudah mencegah banyak hal yang terjadi di perusahaan Anda, mencegah uang itu ditilep, uang itu diambil, mencegah cek bisa digunakan dengan tidak benar. Nah, itu adalah contoh internal control. Gitu. Jadi Anda harus dari flow tadi Anda harus menemukan, Anda harus menilai di mana ya resikonya gitu. Contoh misalnya ketika sales Anda memberikan dokumen ke finance, kira-kira apa ya resiko dalam flow tersebut? Ada nggak potensi kecurangan? Ya, kalau ada, bisa contohnya kalau hanya sales kasih dokumen ke finance, bisa saja dong salesnya kasih angka apapun gitu, ngetik berapapun kuantitinya, ya. Berarti kita mesti ada satu dokumen lagi yang mungkin dari buyer gitu, yang mengkonfirmasi sehingga semua tidak tergantung pada sales ini yang dia ngomong apa. Nah, itu adalah contoh dari resiko yang mungkin terjadi, mungkin belum terjadi tapi bisa terjadi ya jika kita menaruh peranan penting pada sales ya, dan solusi kita dengan cara mungkin kita menaruh satu formulir atau kita mengharuskan buyer membuat purchase order
sehingga sales ini tidak sales ini ada controllingnya gitu. Jadi kita juga harus evaluasi sistem internal kontrol kita untuk kesanggupannya yang mencegah atau menghambat fraud ya. Dan jika memang itu lemah, kita harus segera buat kontrol baru atau pattern baru jika terdeteksi ada kelemahan. Ya, contoh tadi gitu ya. Dengan membuat purchase order, itu contoh sederhana. Ya, oke. Next. Ya, cara mendeteksi fraud atau kecurangan. Seringkali karena fraud itu juga sangat kecil dan sangat menggunakan celah, kita harus menggunakan logika sebenarnya. Ya, logika. Kita juga harus menggunakan insting. Ya, jadi kita harus peka ya, peka terhadap kejadian-kejadian, transaksi-transaksi yang janggal ya. Contoh sederhana begini misalnya, ya, supir Anda marah-marah misalnya ke admin, ya, admin misalnya, ya, admin supir marah-marah karena admin tidak mau reimburse. Nah, itu kan aneh gitu. Ya, kenapa si admin tidak mau reimburse? Ya, dan ternyata setelah ditelusuri ternyata supirnya buat palsu, ya, buat palsu dan ada kejanggalan karena dalam 1 minggu mengisi bensin Kijang Innova sampai 4 kali. Ya, mana mungkin ya Kijang Innova isi 4 kali. Mungkin dengan kategori hanya travel dalam kota. Kalau travel ke Bandung luar kota oke wajar, tapi kalau hanya dalam Jakarta mengisi 4 kali itu kan suatu hal yang janggal. Nah, mungkin itu tidak fantastis tidak signifikan kejadian, tapi itu adalah awal mulai dari kejadian kecil yang kita harus wait a second. Apa itu kenapa ya ada itu ya? Kenapa tadi marah-marah? Emang ada apa? Oh ya nih misalnya Pak supir Bapak mengklaim 4 kali. Ya. Anda harus kenapa? Anda harus berusaha cari tahu, jangan ya udahlah nggak apa-apa lah, uang kecil udahlah saya nggak peduli ya, mungkin nggak apa-apa juga, tapi kita mesti peka ya, setidaknya peka. Lalu kita juga mesti analisa ya, sampling, ambil beberapa contoh, beberapa transaksi dari per divisi. Oke, kita mungkin ambil dari divisi pengiriman, kita pelajari bagaimana ya kalau kamu kirim transaksi gimana, coba kamu kirim barang gimana, coba dong minta dokumennya, lihat dong, saya mau lihat pelajari. Ya, dan nextnya itu kita itu juga harus menggunakan insting. Ya, jadi misalnya kadang-kadang yang saya percaya kadang itu mempunyai hati nurani. Tapi terasa 50.000. Ya, terkadang owner itu mempunyai hati nurani atau insting. Ya, meskipun kadang-kadang owner itu tidak bisa accounting atau tidak mengerti accounting, tapi owner itu mempunyai insting. Ada ini nggak ada yang nggak beres. Ini ada yang nggak beres, ada yang nggak benar nih, gitu. Nah, ketika misalnya insting Anda bilang seperti itu, Anda harus bertindak. Ya, lihat, coba sampel, coba kecurigaan Anda pelajari di divisi itu, ada nggak kecurangan? Ya, dan jika misalnya Anda tidak mengerti atau Anda tidak bisa pahami, Anda harus melanjutkan ke proses internal audit. Anda nggak boleh mengabaikan begitu saja. Ya, karena saya percaya terkadang insting owner itu adalah kejanggalan pertama yang biasanya owner akan rasakan sebelum melihat bond. Karena insting itu yang lebih dahulu jalan. Gitu. Oke. Next, untuk melakukan internal audit. Jadi internal audit itu kita menggunakan jasa pihak ketiga yang dipercaya untuk kita melakukan analisa laporan keuangan dan analisa arus perusahaan. Nah, jasa pihak ketiga itu mempunyai keahlian untuk melihat laporan keuangan itu ada kejanggalan apa tidak. Ya, mereka bisa melihat, dari pengakuan pendapatan ada yang aneh nggak, dari pengakuan biaya ada yang aneh nggak, dari bond, dari bukti-bukti pengeluaran ada yang aneh nggak, gitu. Ya, dan kenapa pakai jasa pihak ketiga? Karena pihak ketiga itu independen. Ya, memihak ke owner dan advisor juga ke owner ya.
dan mereka juga tidak memiliki akses mengambil uang perusahaan. Namun Anda juga mesti pastikan ya ketika Anda melakukan internal audit, ya pastikan yang mengendalikan itu Anda ya. Mungkin Anda dengan direktur keuangan, tapi jangan hanya finance director ya. Karena bisa saja finance director itu bekerja sama atau kolusi ya. Jadi pastikan Anda sadar atau aware dengan proses internal audit yang sedang berjalan di dalam perusahaan Anda. Setidaknya tahu lah gitu. Oke, next. Jadi itu adalah cara mendeteksi. Sekarang untuk menjawab pertanyaan Pak Set, Ibu Set, ya, bagaimana cara mengatasi fraud? Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, fraud itu terjadi oleh karena pressure, ya, pressure untuk financial, ya, adanya opportunity. Nah, jadi untuk mengatasi, ya, mengatasi itu adalah untuk menanggulangi, ya kita mesti review juga gitu, reward, gaji atau bonus atau insentif tunjangan yang kita kasih ke karyawan-karyawan kita sesuai belum? Apakah gara-gara reward itu adalah alasan untuk mereka untuk mengambil uang perusahaan? Ya, itu kita harus evaluasi. Jika ya pastikan reward Anda sesuai dengan harga pasaran, ya sehingga karyawan Anda merasa oh saya digaji dengan sesuai, sehingga tidak ada alasan untuk mengambil. Ya, nah itu salah satu cara yang tidak usah terlalu kasar, ya, untuk mencegah fraud. Ya, terus juga mesti adanya reward khusus seperti bonus, seperti performance bonus yang clear untuk staff, yang memang perform, ya, dan mereka memberikan dampak positif yang masif ke perusahaan. Ya, karena jika misalnya si karyawan merasa saya sudah memberikan jasa yang luar biasa ke perusahaan perusahaan bapak, kenapa saya tidak di reward? Dan jika ada kesempatan, ya, jika ada kesempatan seperti diamond ring tadi, mereka akan ya udahlah, saya ambil aja lah. Itu juga saya juga sudah kerja keras buat kamu. Jadi pastikan reward yang Anda berikan itu pantas, sesuai, sehingga pertimbangan di kepala mereka tidak ada. Ya, pertimbangan untuk ngambil, pertimbangan untuk saya udah kerja keras itu turun. Ya. Jadi itu salah satu cara untuk mengatasi fraud. Ya, next, yang tentunya yang kita harus terima dan kita harus perbaiki adalah sistem pengawasan. Ya, karena saya percaya ya di perusahaan apapun, mau kecil mau besar, situasi apapun, ya dan sifat manusia yang pasti ada kesempatan di depan mata dia pasti diambil. Ya, kalau dia lihat tidak ada yang lihat, dia pasti ambil. Jadi memang harus sadar oleh hal itu. Jadi memang kita harus terima bahwa kita harus ada sistem pengawasan. Ya, tidak bisa, udahlah gue percaya lu aja deh, lu pasti jujur. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, kita mesti mencari sistem pengawasan yang tentunya efektif, ya tentunya tidak memberatkan owner gitu. Yang bahkan lebih baik lagi jika kita bisa menaruh di dalam SOP kita, sehingga itu juga bisa berjalan dengan autopilot. Jadi pengawasan itu tidak harus dalam berupa owner datang ke mejanya karyawan dan melihat. Ya, tidak harus seperti itu. Ya, masih banyak cara. Ya, jadi kita harus terus-menerus memperbaharui sistem pengawasan dan pengendalian untuk fraud. Ya, jika terus-menerus kita perbaharui, maka fraud tidak akan terjadi. Ya. Kalau karyawan Anda tahu, oh Anda mengawasi, ya dengan cara apapun itu, ya mereka akan was-was, oh kalau saya gini, bosnya tahu dong. Kalau tahu, wah ini kan saya nggak usah ambil deh. Karena kan fraud itu kan terjadi tanpa ketahuan. Ya. Kalau ketahuan ya bukan fraud namanya. Ya, next yang kita juga harus lakukan untuk mengatasi fraud adalah kita harus memperketat pelaksanaan SOP. Nah, jadi kita harus balik lagi ke basic ya, ke basic perusahaan ya. Setiap perusahaan, setiap divisi itu wajib mempunyai SOP ya, cara bekerja, cara operating yang baik dan benar. Ya, jadi pastikan itu ada dulu di perusahaan Anda. Ya, setelah itu sudah ada, Anda harus menganalisa SOP ini, cara-cara ini yang Anda lakukan ini bagaimana, ya? Adakah celah, gitu? Adakah celah untuk karyawan-karyawan mengambil uang saya? Adakah celah-celah untuk karyawan untuk tadi seperti proyek untuk berkolusi dengan pemberi proyek? Ya kita harus
kita harus sorry sebentar. Ya, kita harus menganalisa ya SOP kita itu bagaimana gitu. Kalau memang belum ada SOP ya silahkan dibuat. Ya, SOP yang baik dan SOP juga yang sederhana yang bisa diikuti oleh karyawan Anda. Ya, jadi SOP yang terlalu detail pun juga kadang-kadang juga bisa menjadi masalah karena Anda merasa susah banget mengikuti SOP kamu, udahlah ribet nih, udahlah nggak usah pakai SOP deh. Gitu. Jadi kita pun juga harus memastikan SOP kita dipakai. Karena kalau SOP kita udah jadi dipakai ya berarti kemungkinan besar fraud tidak terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya tidak dipakai sama kakak, kita harus tanya, kenapa nggak dipakai? Kalau misalnya ribet atau susah, ya kita harus revisi lagi. Dan memang itu tugas owner sih, gitu, atau tugas director gitu, atau manager untuk membuat itu. Nah, memang itu hard work, tapi setelah jadi, ya perusahaan kita akan autopilot, perusahaan kita akan berjalan dengan baik tanpa ada fraud. Gitu. Ya, dan tentunya ciptakan reward dan punishment untuk setiap pelaku SOP. Jadi ketika SOP ini dilakukan, mungkin Anda bisa berikan poin. Kalau poin ini sudah dicapai, dapat apa? Dapat ini, dapat itu. Dengan itu mereka akan mempunyai insentif untuk, wah saya mau ngikutin SOP kamu. Ya kalau saya ikut SOP kamu, saya akan dapat A, saya dapat B, saya dapat C. Nah dengan itu ya pertimbangan untuk mengambil semakin berkurang. Malahan mereka sebaliknya, malah mereka akan berperilaku dengan positif, berperilaku dengan baik untuk mendukung SOP yang jalan. Malahan dengan itu membuat perusahaan Anda maju, ya, karena bukan Anda mundur. Ya, semoga menjawab. Oh ya, dan tentang laporan keuangan. Jadi kalau tadi itu lebih ke. Kamu udah nyari yang kemarin Stefanus? Ya, yang kemarin itu lebih ke yang tadi itu lebih ke cara-cara internal. Ya. Nah, kalau di sini tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu harus transparan. Maksudnya apa? Jadi gini, laporan keuangan itu seringkali owner itu apalagi bisnismen terkadang, aduh saya nggak ngerti deh, aduh saya pusing, saya nggak ngerti, saya nggak bisa baca laporan keuangan, saya pusing. Nah, namun Anda harus sadari bahwa owner itu harus sadar dan harus mengerti setidaknya ya isi atau hasil dari laporan keuangan tersebut. Karena kalau hanya direktur finance yang membaca, kalau direktur finance tersebut melakukan kejahatan, Anda pun tidak tahu ya karena Anda menaruh 100% trust gitu kepada direktur of finance misalnya. Ya, jadi pastikan Anda mengerti, pastikan Anda ada di loop ya, di lingkaran di mana data finance juga mesti explain ke kamu, ke Anda tentang hasil laporan keuangan. Dan Anda pun juga memang harus terbuka untuk mengerti peraturan akuntansi yang digunakan oleh CFO dan tim finance dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, mengapa Anda harus mengerti ini setidaknya? Karena di dalam akuntansi itu banyak metode-metode akuntansi yang legal, yang ilegal, yang nggak tepat dan yang tepat. Ya, jadi jika misalnya Anda tidak tahu ya, dia pakai cara apa, ya Anda bagaimana cara Anda tidak mungkin tahu, oh dia benar apa enggak, atau dia salah apa enggak, Anda nggak mungkin tahu. Ya, Anda hanya akan percaya saja. Ya udah deh, saya percaya sama kamu, pasti kamu benar. Ya, baik lagi, terlalu percaya sama staff. Gitu. Akhirnya ada celah, ya direktur keuangannya mungkin mulai fraud gitu. Ya, dan untuk mencapai transparan laporan keuangan, Anda juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang profesional untuk membuat laporan keuangan. Nah, kenapa? Karena jasa pihak ketiga itu independen. Ya, dia tidak peduli ya sama kepentingan karyawan dalamnya, tidak peduli dengan kepentingan direktur, tidak peduli dengan kepentingan karyawan gitu. Dia hanya responsible ke owner gitu. Ya. Oke, dan dengan transparan laporan keuangan ya, kita pun juga harus sadar bahwa kalau kita buat laporan keuangan kan kita pakai software akuntansi. Nah, saat ini banyak software akuntansi itu yang terlalu jelimet,
yang bisa digunakan hanya sama orang accounting, sama orang finance-nya. Sehingga owner pun juga ya nggak ngerti deh, udah deh kamu aja saya nggak ngerti. Nah, sehingga dengan itu tidak transparansi, ya tidak ada akuntabilitas, hanya ya udah saya percaya lu pasti benar, ya lu nggak mungkin cepoin gua, pasti lu benar. Nah, jadi kita mulai harus terbuka ya di zaman digital sekarang ini banyak software accounting juga yang web based ya, di mana owner dengan mudah dengan smartphone mereka, bahkan mereka bisa nge-track, oke bagaimana performance perusahaan saya, bagaimana ini, bagaimana itu ya. Nah, dengan insting dan dengan logika yang tinggi, orang bisa lihat loh, kok ini kayaknya ada yang nggak benar nih, bukankah mestinya segini, bukankah mestinya segitu, bukankah mestinya segini. Nah, jadi kalau ada laporan yang bisa dilihat dari smartphone ini kan jadi tidak usah minta lagi, oh direktur, tolong dong kirimin saya laporan keuangan kamu atau apa. Jadi langsung bisa dibuka dari smartphone atau dari web atau dari website. Gitu. Oke. Nah, terus untuk terakhir ya, cara mengatasi fraud itu kita butuhnya memang kita juga bisa juga dengan cara adanya pengawas ya, atau konsultan keuangan atau pihak internal audit dari pihak ketiga untuk memantau laporan keuangan Anda, memantau flow Anda, ya, memantau flow perusahaan Anda, ya, sehingga karena pihak ketiga ini independen, ya, dan tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan hanya untuk melakukan tugasnya dengan benar, si pihak ketiga ini akan lebih cenderung untuk menemukan kejanggalan di dalam flow perusahaan Anda, di mana mereka akan laporan ke owner. Ya, nah dengan jasa pihak ketiga ini, mereka bisa mendeteksi gejala-gejala fraud lebih awal, ya, sehingga tidak usah menunggu sampai uang hilang dulu, atau tidak usah menunggu sampai barang hilang dulu, baru now what to do, gitu, ya. Jadi jasa pihak ketiga bisa mencium atau bisa yang sudah mencium ada bau gitu ya, ada wangi fraud dari jauh-jauh hari, ya, dari jauh-jauh, ya, dari 2 kilometer. Ya, nah, jadi pastikan pihak ketiga Anda memiliki visi dan misi yang sama dengan owner. Ya, pastikan Anda serak dengan mereka dan memang terbukti independen. Ya, berdasarkan hasil bukan ketenaran perusahaan pihak ketiga tersebut. Seperti tadi teman saya yang Director of Finance-nya berkolusi sehingga laporan auditnya pun salah. Oke, jadi itu cara mengatasi fraud. Oke, semoga itu menjawab tadi pertanyaan yang di chat, cara mengatasinya. Oke, sekarang udah tahu semua informasi ini yang begini banyak, terus mesti ngapain gitu? Terus mesti ngapain? What should I do now gitu? Ya, what should I do now? Ya tentunya kita tidak mungkin lah, kita tidak dan apa? Yang pasti setiap perusahaan beda-beda. Ya. Saya tidak tahu kondisi perusahaan Bapak Ibu bagaimana, namun tidak ada salahnya ya Anda mengevaluasi proses bisnis Anda, ya. Anda lihat proses bisnis Anda yang ada di perusahaan Anda bagaimana saat ini. Anda lihat ada nggak kemungkinan terjadinya risiko atau celah ya di situ. Mungkin nggak, itu tidak ada salahnya Anda mengevaluasi ya agar mencegah lebih baik dibanding mengobati. Ya, evaluasi juga sistem pengawasan dan pengendalian untuk area tersebut. Gitu. Ada nggak sistem pengawasan di daerah tersebut? Kalau memang belum ada, ya sudah kita buat. Ya, tidak usah stres, tidak usah menyalahkan. Ya, kita langsung buat saja. Ya, buat untuk menutupi, gitu. Dan juga Anda juga bisa evaluasi juga udah ada SOP belum di perusahaan Anda. Ya, jika sudah ada SOP mungkin bisa ambil waktu untuk melihat balik gitu SOP ini. Ya kira-kira ada nggak celah gitu, ada nggak celah di SOP ini. Jika misalnya ada, ya perbaharui ya, tidak harus buat baru ya, kita harus mungkin kita hanya tweak little bit di sini, kita tweak little bit di sini, ya kita perbaharui sedikit di sini. Ya mungkin pada kenyataan mungkin tidak akan memakan berjam-jam atau berhari-hari, mungkin hanya beberapa jam ya untuk men-tweak beberapa dari SOP Anda. Ya. Jadi semoga ya
edukasi tentang fraud pada hari ini berfungsi dan bermakna untuk semua yang nonton pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, kami akan memberikan free giveaway, free checklist untuk how to detect fraud. Ya, Anda bisa mengunjungi website kami akan menaruh artikel untuk fraud ini dan free checklist di website kita nanti mungkin hari Selasa. Dan Anda juga bisa follow our Instagram ya @mrdfinance. Nanti kami akan mengirimkan free checklist on how to detect fraud and how to prevent fraud ke email Anda. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Semoga informasinya berguna. Ya, jika ada pertanyaan tambahan silakan. Ya, saya terbuka untuk ada yang jika mau bertanya. Ya, silakan langsung di unmute atau di chat, silakan. Atau ada yang bingung mungkin tentang bagaimana caranya mendeteksi fraud, ya, atau bagaimana sih caranya untuk mengevaluasi bisnis, kok kayaknya susah banget, atau saya sudah berhasil, saya sudah berhasil menangani fraud, silakan mungkin bisa di-sharing. Halo Pak, selamat siang. Mas siapa? Dengan Jimmy Pak, saya mau tanya, gimana caranya kita mengevaluasi SOP yang sudah ada? Nah, kalaupun kita menemukan ada yang janggal nih, berpotensi untuk fraud, itu gimana caranya menganalisisnya itu Pak? Itu aja Pak. Jadi tadi udah ada SOP Pak ya? Sudah ada SOP? Sudah ada SOP? Akan tetapi menurut kita setelah kita lihat kita cerna lagi maksud dan tujuannya itu, kita ada feeling kalau ini nggak cocok nih, berpotensi fraud, itu gimana Pak caranya supaya dapat gitu kan? Kalau kita tuh bisa menganalisis SOP itu bagus atau enggak. Oke, ya jadi yang pasti sih ya pasti Bapak sebelum Bapak bisa mengobati, ya, sebelum Bapak bisa mengobati, menyembuhkan atau ya mengobati dalam istilah membuat SOP yang baik, Bapak harus tahu dulu ya di mana yang sakit, ya apa yang luka gitu. Jadi Bapak harus mengetahui dulu sebenarnya, ya di mana apa yang salah gitu. Bapak punya feeling itu, Bapak harus tumpahkan. Bapak harus cek. Coba kita cek flow mana gitu, flow tertentu ini enggak. Coba kalau kita ambil flow ini, kita jalankan begini. Bagaimana ini gitu. Kita dokumen-dokumennya. Jadi pertama kita harus mencari dulu penyakitnya di mana. Ya. Ketika kita ketemu penyakitnya di mana, ya kita harus memundur, kita mundur. Oke, kok bisa ya? Gara-gara apa nih? Ya, contoh misalnya ya kita lihat dulu, dan kita jangan perbaiki SOP dulu, tapi kita lihat dulu. Kok bisa sih terjadi ini? Emang karyawan gua emang kenapa? Ngapain dia? Emang di dalam proses saya tidak ada apa yang nggak ada gitu. Ya. Apa nih yang nggak ada di sini? Nah, itu Anda harus tahu dulu sebelum Anda bisa memperbaiki SOP. Nah, setelah Anda tahu, ya, Anda tahu, ini nggak ada nih, ini nggak ada nih, gara-gara ini nih. Nah, baru dengan mudah Anda bisa buat SOP itu untuk ini tuh. Ya, semoga menjawab, Pak Jimmy. Baik Pak, terima kasih sarannya Pak. Siap. Terus ada Ibu Natalia bertanya, jika saat ini keluarga yang menjadi direktur keuangan dan direktur keuangan tersebut kita curigai, bagaimana solusinya? Ya, memang kita harus pelajari flow sih, Ibu. Kita harus mempelajari flow perusahaan itu, karena kita harus tahu dulu direktur keuangannya ini ada melakukan tindakan-tindakan kecurangan apa enggak, ya, karena kan luas ya, kita tidak tahu ya apakah ada perlakuan akuntansi tidak benar, apakah ada biaya-biaya yang ditinggikan, apakah ada bond-bond yang dipalsukan. Jadi kita harus mencari dulu nih di mana penyakitnya. Gitu. Lalu setelah kita tahu penyakitnya, baru kita berarti kita sudah tahu nih di mana penyakitnya, nanti baru kita ya
mungkin pecat atau direkturnya, atau kita membuat preventif, cara-cara preventif, yang mungkin kita menambah prosedur-prosedur baru, apa namanya, atau tindakan-tindakan represif seperti mungkin atau laporkan ke polisi atau itu. Semoga menjawab Ibu Natalia. Oke, dari Pak Ivan ya, bagaimana menjaga konsisten untuk tim accounting? Menurut saya terus menerus, karena sudah ada SOP, sudah jalankan, tapi periksa semangat di awal saja. Memang sih Pak Ivan, memang kalau tim accounting mungkin tidak akan konsisten ya, karena dari job desk-nya dulu, gitu. Job desk-nya apa? Gitu. Terkadang kita sebagai owner, kita ingin dia ngecek sekalian. Gitu. Nah, jadi kita juga pertama memang kita juga harus sadar dulu ya, karyawan yang kita hire itu dia bagaimana kualifikasinya, gitu. Apakah dia benar-benar hanya operator atau memang dia sanggup untuk menganalisa? Ya, jadi dari awal kita harus ngecek dulu, ya tim yang Anda hire itu bagaimana. Ya, satu pertama itu, ya. Dua, Anda harus cek dulu job desk-nya gimana. Gitu. Apakah job desk yang Anda berikan ada pengecekan di situnya. Nah, kalau tidak ada ya Anda harus memberikan job desk baru, ya, job desk yang jelas, gitu. Ya, terkadang sebagai business owner, terkadang saya pun juga pernah bersalah dalam segi tidak ada job desk yang clear. Ya, kita suruh dia kerja, udah kerja aja deh, gitu. Kerja aja. Nah, si karyawan kan merasa ya udah berarti tugasnya ngerjain, tugasnya bukan ngecek. Lalu kita marah-marah, kok kamu salah, kok kamu nggak ngecek? Kita juga harus bilang sama karyawan kita, oh kamu harus periksa ya, misalnya. Namun kalau memang sudah ada SOP, sudah dijalankan, tapi periksanya semangat di awal saja, nah Anda harus evaluasi, perlu nggak Anda membutuhkan karyawan pengecek khusus, ya, misalnya supervisor, ya kan, kalau di pabrik-pabrik kan ada operator, ada supervisor. Si operator kan tugasnya hanya mengoperate, misalnya di pabrik, ya pabrik, saya nggak tahu ya, misalnya pabrik ayam, si operator kan tugasnya hanya mengoperate, ya. Tugasnya bukan ngecek, ya, job desk-nya hanya operate. Nah, sedangkan supervisor kan supervise, tugasnya supervise. Jadi, nah kita mungkin nggak butuh supervisor untuk supervise si operator ini. Jadi semoga menjawab pertanyaan Pak Ivan. Gitu. Pak, setahu saya dalam catatan keuangan ada metode cash and accrual basis. Apakah dalam catatan harus selalu konsisten? Mohon dijelaskan metode yang tepat dalam digunakan dalam catatan. Sebenarnya, ya kalau pencatatan harus selalu konsisten sih Bu. Jadi kalau dari awal misalnya Ibu dan Bapak, Ibu Pak Set, memang gini, di dalam catatan accounting itu memang tidak ada yang absolut ya, tidak dua-duanya tidak selalu accrual gitu. Namun kalau kita menggunakan accrual basis pasti ada cash basisnya. Maksudnya begini, kalau apakah catatan soal konsisten? Jadi gini Bu, misalnya di awal kita bilang kita accrual basis. Nah, jadi semua pencatatan pendapatan itu harus accrual basis semua gitu. Nggak ada tiba-tiba, oh bulan ini saya cash basis ya. Nah, itu disebut yang konsisten. Gitu. Atau misalnya kalau pencatatan biaya dibayar di muka, misalnya kita bayar sewa gitu. Ya, kalau dari awalnya sudah pakai accrual basis, ya semua pembayaran biaya-biaya untuk periode lebih dari 1 tahun itu harus dibayar di muka semua. Nah, itu disebut dengan konsisten. Gitu. Ya, untuk metode yang tepat dalam pencatatan itu sebenarnya mesti disesuaikan dengan perusahaannya. Ya, memang kalau menurut akuntansi yang sudah berlaku saat ini, semua perusahaan memang harus menggunakan accrual basis. Gitu. Karena kalau tidak, accounting Anda akan tidak akurat gitu. Maksudnya begini, contohnya misalnya Anda bulan ini Anda membayar sewa 100 juta misalnya. Kalau Anda biayakan, misalnya Anda masukin biaya, maka 100 juta itu akan langsung masuk ke dalam biaya, Anda langsung kehajar gitu. 100 juta itu di dalam bulan itu. Nah, gitu. Jadi memang
yang baiknya memang accrual basis sih. Semoga menjawab. Ya, Ibu Natalia, artinya lebih baik untuk tetap menjaga hubungan keluarga. Kita sebagai pihak ketiga untuk mengawasi dan memeriksa itu valid gitu ya. Iya, karena terkadang kalau yang fraud itu om Anda, ya, bagaimana? Masa Anda mau masukin dia ke penjara? Ya. Itu kakaknya papa saya loh, gitu. Ya kan? Atau yang fraud itu ii saya, ada saya. Ya, saya ketemu mereka setiap Lebaran atau setiap Chinese New Year. Masa saya masukin mereka ke penjara gitu kan? Karena itu yang karena susah dalam menanggulangi fraud gitu. Makanya terkadang bisa adil kita menggunakan jasa pihak ketiga ya. Jadi hubungan keluarga pun juga baik. Ya, tidak hancur gara-gara uang atau tidak hancur gara-gara bisnis. Gitu. Oke, semoga menjawab Ibu Natalia. Ada lagi yang mau tanya? Silakan dicek. Oke, sepertinya belum ada lagi. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Ya, kami akan kirimkan video recording untuk Zoom ini ke email kalian masing-masing minggu depan. Ya, jangan lupa subscribe ke Instagram kita untuk mendapatkan free checklist untuk fraud. Nah, semoga membantu dan semoga Anda langsung bisa mempraktekkan untuk memeriksa flow bisnis Anda dan pastikan fraud tidak terjadi di perusahaan Anda. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat pada hari ini. Semoga dan selamat hari Sabtu ya. Besok masih hari Minggu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.